acara wisuda dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDK Trimulya tahun pelajaran 2021-2022 akan segera dimulai. Shalom anak-anakku SD Trimulya Kebonjati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun dan menyertai kita sampai hari ini. Dan hari ini adalah hari di mana kita boleh bersuka cita karena kita boleh merayakan kelulusan. Dan sebelum kita merayakan kelulusan, mari kita sama-sama mengakui bahwa ibadah ucapan syukur kelulusan SD Trimulya Kebonjati, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau semua berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai ibadah pada hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, anak-anak, mari kita akan berdoa untuk membuka acara wisuda pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk berkat, kasih, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan pada saat ini, pada pagi hari ini, kami mau bersyukur karena anak-anak kami sudah menyelesaikan sekolah mereka di sekolah dasar. Mereka akan menapak kepada sekolah yang lebih tinggi dan kami dengan bangga sebagai pihak sekolah, pihak yayasan, orang tua melihat anak-anak kami mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami mau melakukan wisuda buat anak-anak kami dan biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pimpin acara dari awal sampai akhir. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami semua. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Dacia Hao, hari ini kita mau bersama-sama mengucap syukur berkat kemurahan dan perlindungan Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Mari kita meninggikan namanya dan menaikkan ucapan syukur kita berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Satu Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom para wisudawan, wisudawati yang dikasihi Tuhan, dan para orang tua, para guru, kepala sekolah, dan segenap yayasan. Sukacita sekali saya dapat membawakan firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita semua masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari di mana kami semua boleh merayakan kemenangan Tuhan akan anak-anak didik kami Tuhan yang lulus di kelas 6 ini. Tuhan tolong berkati sebelum kami merayakan kemenangan itu, pimpin berikan hikmat pada setiap kami Tuhan, supaya sungguh firman-Mu boleh menjadi dasar bagi anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh terus melanjutkan pendidikan mereka Tuhan ke jenjang yang selanjutnya. Tuhan tolong berkati dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun kami semua yang sedang menyaksikan, kiranya tangan penyertaan Tuhan yang ada, Roh Kudus boleh bekerja supaya sungguh firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik, supaya sungguh apa yang Tuhan ingin sampaikan boleh dimengerti Tuhan oleh para jemaat-Mu. Berkati Bapa, sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau saja yang berkuasa, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Bicaralah, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Anak-anak, sekalipun ayat ini hanya satu ayat yang juga hanya diambil dari kitab Tawari, namun ayat ini merupakan mazmur atau pujian atau puisi ucapan syukur yang mengajak orang Israel dan kita semua untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dengan bernyanyi, bermegah, mencari wajah Tuhan, dan mengingat akan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan lakukan kepada nenek moyang kita. Nah, anak-anak, Miss mau tanya, apakah kalian suka menyanyi? Apakah kalian punya lagu favorit? Waktu seumur kalian, Miss senang sekali mendengarkan lagu-lagu dari radio. Karena zaman dulu kita hanya punya radio. Dan juga mungkin ada kaset ya, tetapi sangat sedikit dan itu pun jarang ya karena mahal untuk dibeli. Jadi medianya hanya radio yang banyak memutarkan lagu. Jadi kalau punya lagu favorit, kita harus sabar menanti giliran lagu tersebut diputar. Atau kalau mau berusaha pindah-pindahin channelnya dengan harapan ada lagu favorit yang Miss suka begitu ya. Wah, kalau kalian hidup di zaman Miss, pasti kalian gak sabar ya. Karena kalian sekarang sudah terbiasa dengan kondisi yang ada seperti ini. Jika ingin lagu tertentu, tinggal klik. Mau didengar 10 kali, bahkan puluhan kali pun kalian bisa mendengarkannya ya. Yang penting ada kuota begitu. Ya, apalagi biasanya kalau lagu-lagu yang sedang viral, tanpa kita cari pun akan muncul waktu kita buka medsos kita ya. Ya, anak-anak sekalian, apakah kalian tahu Allah kita juga punya lagu yang favorit? Kalau Miss membayangkan Allah seperti waktu dulu Miss ya mencari-cari channel yang memutarkan lagu favorit Miss, begitu pula Allah mendengarkan, Allah rindu untuk mendengar lagu favoritnya. Apakah kalian bisa menebak lagu apakah itu? Lagu itu adalah lagu yang kalian nyanyikan. Lagu yang mengagungkan namanya. Lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Namun, seberapa sering kita semua bernyanyi untuk Tuhan? Seberapa sering kita bersyukur kepada Tuhan? Anak-anak, bersyukur itu mudah atau tidak? Pasti kalian akan menjawab, mudah Miss kalau semuanya lancar, hidupnya tenang, uang datang, wifi lancar, sekolah lancar, dan lain sebagainya yang semuanya tuh lancar. Tapi rasanya sulit ya untuk bisa bersyukur jika hidup kita tidak berjalan dengan lancar.
Ayat yang tadi kita baca berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Tidak ada keterangan tambahan waktu semuanya lancar. Miss jadi teringat akan kisah di Alkitab mengenai Yusuf. Kalian pasti sudah sering mendengar kisah Yusuf ini, bukan? Apakah Yusuf adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan? Apakah hidup Yusuf lancar-lancar saja? Mari kita lihat sekilas mengenai perjalanan Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang dikasihi oleh papahnya. Ya, papa, siapa namanya? Apa kalian masih ingat? Ya, Papa Yakub ya. Kalau boleh dibilang anak kesayangan, seperti anak emas begitu ya. Tapi kira-kira waktu ia berumur 17 tahun, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Dan akhirnya dijual untuk dijadikan budak di Mesir. Lalu ia dibeli dan bekerja di rumah Potifar. Lalu apa yang terjadi dengan Yusuf di rumah Potifar? Apakah ia marah kepada Tuhan? Apakah ia komplain karena dari seorang anak emas menjadi seorang budak? Ternyata kita bisa baca di dalam Alkitab. Tidak seperti itu, bukan? Di rumah Potifar, Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Pastinya karena ia melakukan semua pekerjaan dengan tekun dan baik. Sehingga ia dapat dipercaya oleh Potifar. Namun saat hidupnya sudah mulai enak, sudah mulai bisa menikmati di tempat Potifar, iblis tidak tinggal diam. Ia mengganggu kehidupan Yusuf melalui istri Potifar. Yusuf diajak melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau Yusuf mengikuti apa kata istri Potifar, pastinya istri Potifar juga akan menyayangi Yusuf dan memberikan segala yang Yusuf perlukan. Namun Yusuf lebih takut akan Tuhan. Sekalipun saat itu belum ada CCTV, kemungkinan orang tahu kalau Yusuf berbuat dosa sangat kecil. Tetapi bukan itu yang Yusuf takutkan. Yusuf lebih takut akan Tuhan. Ia tahu sekalipun Tuhan tidak terlihat, tapi yakin bahwa Tuhan itu ada. Ia pasti ingat ya akan cerita papanya, cerita kakek moyangnya, bahwa Allah itu maha hadir. Allah sudah menampakkan dirinya kepada moyang-moyangnya yang terdahulu, membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Yusuf rela masuk ke penjara sekalipun ia tidak bersalah. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi waktu ia di penjara? Apakah Yusuf mulai menghitung perbuatan-perbuatan Tuhan dan mengingat hal-hal buruk yang terjadi kepadanya? Ternyata tidak ya. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa Yusuf tidak menghitung segala perbuatan buruk Tuhan? Buktinya di dalam penjara, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ia dipercaya untuk membantu kepala penjara. Apakah mudah untuk mendapatkan kepercayaan kepala penjara? Pastinya tidak. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara detail bagaimana prosesnya bisa seperti itu. Tapi kita bisa membayangkan bahwa pastinya di dalam penjara pun Yusuf bersikap baik. Ia tetap rajin dan tekun melakukan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tapi apa yang Yusuf harus hadapi di dalam penjara? Bahkan di dalam penjara sekali lagi Yusuf dilupakan. Mungkin juga dia mengalami kekecewaan yang sangat besar. Kepada siapa? Kepada juru minum ya, yang berjanji akan mengingatnya jika dia sudah ada di istana. Apakah kalian bisa membayangkan kalau Yusuf sedang seorang diri dan mengingat-ingat apa yang terjadi pada hidupnya? Apakah mungkin ia berkata, "Tuhan, bagaimana aku dapat mengatakan bahwa Engkau baik? Sudah 3 kali loh Tuhan, aku kecewa. Tuhan, waktu aku melihat ke belakang, kok bukan perbuatan ajaib yang baik yang terjadi di dalam hidupku. Malah hidupku terasa upside down atau jungkir balik." Anak-anak, sekali lagi, Alkitab kita tidak pernah mencatat hal ini. Bahkan, waktu Yusuf dipanggil oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpinya, Yusuf berkata apa? Bukan aku yang mengartikan, tetapi Allah. Mengapa Yusuf bisa seperti ini? Karena Yusuf hidup mengandalkan Tuhan.
Yusuf selalu mengutamakan Tuhan. Yusuf tahu bahwa sekalipun ia mengalami kesulitan, tantangan, permasalahan yang begitu besar dan terus berulang-ulang kali, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Teman curhatnya di rumah Potifar dan juga di penjara hanya Tuhan. Sehingga Yusuf semakin hari semakin hidup mengandalkan Tuhan di dalam setiap momen yang terjadi di dalam hidupnya. Ia hanya mengingat segala perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan kepadanya yang baik. Yusuf hanya menghitung berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Yusuf dapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Orang yang dapat menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Dan kita melihat bagaimana Allah kita yang hidup tidak tinggal diam. Allah memberikan kepada Yusuf segala sesuatu tepat pada waktunya. Allah memulihkan hidupnya dengan mencukupkan segala kebutuhannya. Pakaian, makanan. Bahkan Allah memulihkan seluruh hidup hubungannya dengan saudara-saudaranya dan juga dengan ayahnya. Dan ia pun bisa menjadi berkat untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Nah, anak-anak, apakah mudah untuk menjadi pribadi yang seperti Yusuf? Miss yakin tentu saja tidak. Kalau bisa, kita tidak mengalami momen seperti Yusuf dulu, bukan? Baru kita sadar bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu mengasihi kita. Tapi kalau kita flashback ya ke belakang, 2 tahun masa pandemik ini sangat tidak mudah untuk anak-anak sekalian, bukan? Juga pastinya bagi para orang tua dan tentunya juga bagi para guru. Bagaimana kita harus dengan segera berubah. Sepanjang sejarah Indonesia, bahkan mungkin sepanjang sejarah dunia, baru kali ini semuanya lockdown. Pembelajaran harus dilakukan di rumah, guru-guru harus mengajar dengan metode yang berbeda, anak-anak harus belajar dengan cara yang berbeda. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, gadget, kuota, jaringan internet yang tidak stabil. Dan kalau kita mau menghitungnya, entah berapa banyak daftar kesulitan yang dapat anak-anak, orang tua, dan para guru tuliskan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama belajar dari kisah Yusuf. Bagaimana respon Yusuf pada saat ia mengalami begitu banyak pencobaan, tantangan, kesulitan di dalam hidupnya. Bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang taat di dalam seluruh aspek kehidupannya. Miss yakin firman Tuhan yang sudah kalian dengar selama 6 tahun berada di sekolah Trimulya pastinya menjadi bekal bagi kalian untuk hidup takut akan Tuhan, seperti apa yang sudah dibekalkan oleh Papa Yakub kepada Yusuf. Kalian akan menyadari mengapa guru kalian begitu cerewet, begitu keras mendidik kalian. Karena semuanya itu agar menjadikan kalian anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada peraturan-peraturan yang ada. Karena jika ingin kalian berhasil di masa depan, Tuhan mau kalian punya dasar yang kokoh, yaitu hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hiduplah selalu mengandalkan Tuhan. Ada sebuah lagu yang mungkin kalian tahu juga ya, yang sangat Miss suka. Lagunya berkata, ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkah, ataukah jadi gelap. Jika kita tidak mengenal Tuhan, lagu ini seperti lagu orang yang putus asa ya, dan tanpa harapan. Tapi jika kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang mau datang ke dunia ini karena Ia sangat mengasihi kita. Bahkan Ia mau mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman atas dosa kita. Lagu ini menjadi lagu pengharapan karena Yesus, Anak Allah yang mati dan bangkit kembali, naik ke surga, adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu hadir di dalam setiap momen hidup kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sekalipun
Kita tidak tahu seperti apa hari esok kita. Jalan yang bagaimana yang akan terlihat di depan kita. Tetapi kita bisa percaya dan kita bisa memuji Tuhan dan mengatakan, ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janjimu. Ku hanya bersandar selalu, karena Hu Maha Tahu. Anak-anak, 6 tahun kalian berada di sekolah Trimulya, pastinya juga sudah sangat nyaman dengan guru-guru, dengan teman-teman kalian. Sekarang kalian harus pindah ke sekolah yang baru. Mungkin kalian khawatir, bagaimana ya sekolah yang baru, bagaimana teman-temannya. Setelah 3 tahun mungkin harus pindah lagi ke sekolah yang baru lagi, masuk ke SMA. Lalu setelah itu, saya mau jadi apa? Apakah saya bisa kuliah? Bagaimana masa depan saya? Dan banyak hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir, bingung, sedih, takut akan hari depan kita. Mari kita ingat, 6 tahun kalian bersekolah di Trimulya. Kurang lebih 12 tahun umur kalian. 2 tahun lebih kita mengalami masa pandemik yang Miss tahu pastinya sangat tidak mudah untuk dilewati. Tetapi hari ini kalian sudah menang. Kalian sudah melewati satu babak pertandingan dengan baik bersama dengan Tuhan. Kalian sudah menyelesaikan sekolah kalian di SD. Masa-masa yang tidak mudah untuk dilewati, tetapi juga ada banyak memori indah yang akan selalu tersimpan di dalam hidup kalian. Miss yakin kalian akan selalu mengingat keberhasilan yang kalian capai, baik hari ini maupun nanti di masa depan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari anak-anakku sekalian dan semua yang mengikuti ibadah ini, mari kita mengingat perbuatan-perbuatan baik Allah yang begitu besar yang sudah Allah nyatakan di dalam hidup kita. Mari kita hidup dengan pujian syukur kepada Tuhan dan mengimani dan mengamini bahwa Allah itu baik, selama-lamanya kasih setianya, dan Ia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan dan tantangan di masa depan mungkin tidak mudah untuk kalian hadapi, tetapi sekali lagi mari kita selalu melihat perbuatan Allah yang indah dalam hidup kita. Dan mari kita nyatakan semua permohonan kita, curhatan kita, pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Ingatlah untuk selalu hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup bersyukur, sehingga kalian dapat menjadi berkat dan terang Tuhan dimanapun kalian berada. Dan lihatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan terjadi di dalam hidup kalian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau firman-Mu sudah boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang boleh Tuhan izinkan dilalui oleh anak-anak angkatan 2021, 2022 yang akan diwisuda ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap momen-momen di dalam hidup mereka yang Tuhan bentuk semuanya ini Tuhan, supaya mereka semakin indah di hadapan-Mu, yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi mereka untuk lebih lanjut lagi melangkah ke masa depan. Tuhan tolong pimpin berkati, supaya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami, dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, untuk selalu hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan juga hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tatkala kami berserah kepada Engkau, tatkala kami melakukan hal ini, Tuhan akan memberkati kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, sekalipun kami akan menghadapi masalah-masalah yang sulit di depan, tapi Tuhan akan selalu bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan akan selalu beserta di dalam setiap langkah kehidupan mereka selanjutnya. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang lulus pada tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya hikmat, kepintaran, berkat daripada Tuhan boleh terus menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka boleh berhasil di masa depan. Mereka tahu apa yang Tuhan ingin mereka lakukan di dalam kehidupannya. Tuhan akan memberkati studi lanjutnya, cita-citanya, masa depannya. Dan hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan bahwa segala yang terbaik, yang terindah yang Tuhan akan limpah-limpahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati iman yang ada di dalam diri mereka. Fondasi dasar yang kuat itu Tuhan, supaya itulah yang menjadi dasar pijakan mereka untuk terus maju ke depan.
Sekali lagi Bapa, berkati mereka untuk hari-hari ke depan mereka. Tolong berkati juga para orang tua Tuhan yang mendukung mereka di dalam segala pembelajaran mereka Tuhan. Tuhan cukupkan para orang tua juga Tuhan dengan segala berkat hikmat yang daripada Engkau. Supaya anak-anak ini boleh menyelesaikan seluruh masa pendidikannya Tuhan. Dan anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan terlebih, hidup mereka boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Bapa, sekali lagi kami sungguh mau menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang akan diwisuda pada hari ini ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan pegang, kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan lindungi. Dan kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan boleh ada, boleh terus menyertai anak-anak-Mu Tuhan dari sekarang bersama dengan orang tuanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekali lagi selamat bagi para wisudawan dan juga wisudawati yang akan diwisuda pada saat ini. Seluruh wisudawan-wisudawati SDK Trimulya Kebonjati, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi pengantar bagi kalian ke jenjang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sing to the Lord a song of praise, joyfully worship Him every day. Sing to the Lord, lift up your voice, shout hallelujah and rejoice. Sing to the Lord a song of praise, joyfully worship Him every day. Sing to the Lord, lift up your voice, shout hallelujah and rejoice. Sing hallelujah, sing amen. Sing hallelujah, sing it once again. Sing hallelujah, bless His name. Sing hallelujah, His love we now proclaim. Sing to the Lord a song of praise, joyfully worship Him every day. Sing to the Lord, lift up your voice, shout hallelujah and rejoice. Shout hallelujah and rejoice. Shout hallelujah and rejoice. Greetings, beloved graduating students of Trimulya. It is delightful to see you all here, even though virtually. We praise God for His mercies and abundant blessings. And today, I would like to express my joyful congratulations to you all students. This moment is one of the most important milestones in your life. You're graduating. You have finished your school. While opportunities and challenges lie ahead of you, treasure this moment. It is not a coincidence that you're here today as you are. If we put everything in the divine perspective of God, our hearts would be filled with abundant gratitude. God grants us this opportunity to be part of His divine plans to glorify Him by studying in Trimulya with the right biblical perspective. It is important to have the right biblical worldview in life, as the Bible is the only absolute truth in the world. In life, it is true what people say about life, that life is not that easy.
There will be many problems, many temptations along the way. However, when we have the true biblical worldview, when we lean on Jesus always, we would have different view of life. We would live in hope, in the future grace that God has provided for us. And while we're living in this world, God always leads us in every step of our lives. Our strength comes from God alone. When we live our lives according to God's own mission, He promises to help and facilitate us with His heavenly blessings. It is He who inspires us with marvelous and creative means to live our fruitful lives. And it is our utmost desire to glorify God with our lives. So, precious students, delight in the Lord always. Hold on to God's promise that Jesus is with us forever. Blessings. Selamat pagi para siswa-siswi kelas 6 calon wisudawan wisudawati SDK Trimulya. Pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat kita semua tentunya ya. Kalian luar biasa. Kalian telah berhasil menempuh pendidikan jenjang SD, terkhusus di 2 tahun terakhir kalian pun harus belajar secara online dari rumah ya, karena kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Hari ini kita boleh sama-sama bersyukur buat berkat pimpinan Tuhan, karena hanya dengan pimpinan penyertaannya kalian semua telah berhasil menyelesaikan studi kalian di jenjang SD. Selamat juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang tentunya telah berusaha dengan segala daya upaya untuk mendukung putra-putrinya mencapai keberhasilan. Langkah kalian ke depan masih panjang. Setelah jenjang SD, saat lagi kalian akan memasuki jenjang SMP dan berikutnya SMA dan juga bangku perkuliahan. Tentunya untuk menempuh hal tersebut kalian perlu pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Senantiasalah melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kalian. Percayalah, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk segenap kehidupan kalian. Dan tidak lupa, pada saat ini juga saya ingin mengucapkan apresiasi yang sungguh luar biasa buat guru-guru SDK Trimulya. Tanpa kalian, anak-anak ini tidak akan pernah berhasil. Jasa kalian sungguh luar biasa. Biarlah hanya Tuhan yang dapat membalaskan budi kalian semua. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Yayasan Sekolah Kristen Trimulya Bandung, Bapak Deputi Direktur, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Manajer Operasional Sekolah Kristen Trimulya Bandung yang saya hormati. Bapak, Ibu Guru, dan staf, serta karyawan SDK Trimulya yang saya kasihi. Bapak, Ibu, orang tua, atau wali peserta didik SDK Trimulya yang saya hormati, serta seluruh peserta didik kelas 6 SDK Trimulya yang saya sayangi dan banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya sebagai kepala sekolah untuk menyampaikan laporan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Kelulusan ditentukan dalam rapat pleno Dewan Guru pada hari Senin 13 Juni 2022 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Seluruh peserta didik kelas 6 SDK Trimulya yang telah mengikuti serangkaian pembelajaran selama 6 tahun atau 12 semester. 2. Berkelakuan, bersikap, dan berkarakter baik. 3. Memperoleh nilai rata-rata semua mata pelajaran minimal 60,00. 4.
rata-rata kehadiran lebih besar atau sama dengan 80%. Berdasarkan kriteria tersebut, maka rapat pleno Dewan Guru menyatakan bahwa peserta didik kelas 6 SDK Trimulya dinyatakan lulus 100%. Proses kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2021-2022 adalah pembelajaran secara hybrid, yaitu kombinasi antara PJJ dan PTMT atau secara online maupun onsite dengan protokol kesehatan sangat ketat. Pra-ujian sekolah ke-1 pada bulan Maret 2022 dilaksanakan secara daring atau online. Namun, karena situasi dan kondisi Kota Bandung yang semakin kondusif, maka mulai pra-ujian sekolah kedua, yaitu pada tanggal 18 sampai 22 April 2022, pada ujian sekolah baik praktek pada akhir April maupun ujian tertulis pada tanggal 17 sampai dengan 23 Mei, serta pada pelaksanaan penilaian akhir tahun, yaitu pada akhir Mei sampai dengan 6 Juni 2022, dilaksanakan 100% secara onsite dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah siswa hanya 50% dalam setiap kelas. Tuhan Yesus sungguh baik, maka sudah selayaknya kita selalu mengucap syukur. Tema wisuda tahun ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Give thanks to the Lord because He is good. His love is eternal. Tanpa terasa, tahun pelajaran 2021-2022 dapat dilewati dan wisuda angkatan ke-6 ini dapat diselenggarakan dengan baik. Itu semua semata-mata hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Visi Sekolah Kristen Trimulya adalah 3I, yaitu iman, integritas, dan ilmu. Ingatlah ya anak-anak, dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun, belajar adalah sepanjang hayat atau seumur hidup. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan jujur dan berintegritas, dan jangan pernah mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kesuksesan. Dalam masa pandemi ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Kemampuan digital harus semakin kita kembangkan, sebab kita tahu kesempatan semakin terbuka luas bagi insan yang menguasai teknologi. Tantangan pasti akan semakin berat, tetapi ibu yakin kalian pasti dapat mengatasinya dengan bersandar pada Tuhan. Akhirnya, pergilah anak-anakku, gapailah cita-citamu setinggi bintang. Perjalanan kalian masih panjang. Maafkan kami sebagai kepala sekolah dan guru-gurumu jika kami pernah menyakiti perasaan kalian dan kami tidak menyadarinya. Untuk bapak, ibu, orang tua, atau wali peserta didik yang 6 tahun lalu telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami, SDK Trimulya, untuk kami ajar, kami didik, dan kami kasihi, maka pada hari yang berbahagia ini, kami pihak sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang bahkan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Hanya dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhanlah, kami sebagai pendidik berusaha melakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Hari ini kami kembalikan putra-putri Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Ibu. Terima kasih telah bekerja sama dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menuntun
jalan hidup anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Para wisudawan dan wisudawati kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 SDK Trimulya adalah Chelsea Jovanta, Adelaide Emmanuel Senjaya, Albin Ivandito, Aldevaro Joshua Wijaya, Angelica Keiko, Kalista Ailsa Lokanata, Devin Petra, Gabriela Angelica Susanto, Justin Nelson Samuel, Kevin Darren Dance, Leoniel Christopher Richard, Michelin Oktara Putri, Michelle Emeraldi Salim, Princess Edelweiss Nauli, Stanliana Maria Sofianto, Yonatan Jeremia Sinayap, Belinda Kirana Zaneta, Winston Joe Ezekiel, Valentinus Gilbert Senjaya, Alessa Wijaya, Anak-anak yang terkasih, kalian masing-masing adalah pribadi yang unik. Tidak akan pernah ada orang lain yang seperti kalian. Bapak dan Ibu guru menghargai dan menyayangi kalian seperti adanya dirimu. Bapak dan Ibu guru melihat potensi dalam diri kalian masing-masing. Bangunlah percaya dirimu karena kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Bangunlah percaya dirimu dan tekunlah berusaha. Mintalah bantuan jika kalian memerlukannya, dan yakinlah selalu ada tangan yang akan menolongmu. Penuhi hatimu dengan ucapan syukur dan sering-seringlah tersenyum. Bapak dan Ibu guru begitu bersyukur melihat senyum di wajah kalian. Bapak dan Ibu guru telah melihat kalian belajar dan bertumbuh. Kita telah belajar bersama-sama dan memiliki waktu yang menyenangkan. Anak-anakku yang terkasih, kalian memiliki tempat yang spesial di hati kami masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, ingatlah untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan hidup. Jadilah bijak dalam mengambil keputusan dan kasihilah sesamamu. Salam Bapak dan Ibu Guru SDK Trimulya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah, guru-guru, dan seluruh staf SDK Trimulya Kebonjati Bandung.
Yayasan SDK Trimulya, dan orang tua murid kelas 6, serta seluruh siswa kelas 6 yang saya kasihi. Puji Tuhan, hingga saat ini kita masih diberi tubuh yang sehat. Tidak terasa anak-anak kami akan meninggalkan bangku sekolah dasar selama 6 tahun menimba ilmu di sini. Kami sangat bangga mereka telah dididik menjadi anak-anak yang berilmu dan berakhlak baik. Kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih kepada para pengajar dan semua pihak yang terkait dalam proses menimba ilmu di sekolah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Trimulya dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pendidikan sehingga anak-anak kami dapat bersaing dengan sekolah lain dalam perkembangan zaman ini. Semoga Sekolah Trimulya Kebonjati terus dipertahankan sebagai tempat menimba ilmu. Kami juga meminta maaf apabila dalam 6 tahun mendampingi anak-anak kami, seringkali anak-anak kami melakukan kesalahan baik kata maupun tindakan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini sangatlah tidak mudah. Untuk anak-anak, teruslah giat dalam belajar dan kejarlah terus impian kalian. Demikian kata perpisahan dari perwakilan orang tua siswa kelas 6. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Sampurasun. Puji syukur urang haturkeun ka Gusti Yesus anu tos nang payungan urang sadaya. Dugi ka dinten ieu urang dipaparin kaayaan sehat walafiat. Wilujeng enjing Ibu Bapak pangurus yayasan, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak guru anu dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu dipika asih. Dinten ieu mangrupa dinten anu diantos-antos ku urang sadaya. Aya rasa bungah, aya oge rasa sedih. Asa kamari urang babarengan, ayeuna tos kedah paturai deui. Tos genep taun urang sadaya ngalaman kabungah sareng kasedih babarengan. Tangtos seueur pisan anu jadi paninengan. Ti Sakola Trimulya Kebonjati ieu urang sadaya nayangan ilmu pangaweruh anu diajarkeun ku Bapa sareng Ibu guru. Ilmu ieu mugi aya mangpaatna kanggo abdi. Kitu oge kanggo rerencangan sadaya. Mugi sadaya ilmu anu tos diwariskeun ku Bapa sareng Ibu guru jadi harta anu nyata. Sangkan tiasa dimangpaatkeun keur kanu hal positif keur bangsa Indonesia. Hatur nuhun anu saageng-agengna abdi haturkeun ka Bapa sareng Ibu guru anu tos ngabdikeun diri. Sanes saukur masihan ilmu, tapi oge ngadidik watak urang sangkan hirup benar. Abdi oge ngawakilan rerencangan nyuhunkeun dihapunten kana sadaya kalepatan, kalakuan sareng basa anu tos nyerikeun manah Bapa sareng Ibu guru. Mugi sadaya kasayaan sareng jasa ti Ibu Bapa guru kenging wawales kaberkahan ti Gusti Yesus. Kanggo rerencangan sadaya mugi kapayuna urang tiasa kempel deui. Teruskeun perjuangan urang. Kedah sumangat tunjukkeun nu pangsaena sangkan tiasa ngabanggakeun SD Trimulya Kebonjati. Sakieu wae anu tiasa didugikeun ku abdi. Hampura dina sadaya kalepatan, mugi Gusti Yesus ngaberkahan urang sadaya. Pengumuman peringkat 3 besar siswa berprestasi akademik kelas 6 SDK Trimulya tahun pelajaran 2021-2022 dengan perhitungan rata-rata nilai rapor kelas 4 sampai dengan 6 dan nilai ujian sekolah baik tertulis maupun praktek. Peringkat ketiga dengan rata-rata 84,97 diraih oleh Stanliana Maria Sofianto. Peringkat kedua dengan rata-rata
88,04 diraih oleh Kalista Ailsa Lokanata. Dan peringkat ke-1 dengan rata-rata 89,15 diraih oleh Angelica Keiko. Selamat berbahagia, jerih lelah kalian telah menuai keberhasilan. Ingatlah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetaplah gali, cari, resapi, dan miliki ilmu buat bekal hadapi hidup ini. Teruskan perjuangan kalian, berkat Tuhan menyertai kalian semua. 感谢老师们，10年让我学会了丰富的知识。感谢同学，是你们带给了我温暖和快乐。毕业季节，感恩有你们陪伴，祝你们永远健康幸福。 Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan kelulusan kami. Dan kelulusan ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana Kau boleh menuntun kami meskipun kami mengalami pembelajaran secara online dan juga pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh melaluinya dengan baik dan dengan gigih. Dan kami percaya Tuhanlah yang mempersiapkan masa depan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di masa-masa kelulusan ini bukanlah akhir, tetapi merupakan awal bagi kami untuk dapat mempersiapkan lebih baik lagi di jenjang pendidikan yang akan datang. Tuhan berkati kami dan biarlah Tuhan menyertai kami. Dan biarlah hari ini kami boleh merayakan sekali lagi sukacita itu di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.